laporan hasil mediasinya tidak berhasil, kalau ya tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan tahap jawaban tergugat. Dan ini persidangannya adalah dengan sistem online, e-litigasi atau e-court. Pak, ini sistem online ini karena tergugatnya masih di dalam tahanan seperti apa, Pak? Apa alasannya itu? Nggak ada kaitannya dengan itu. Saya menjelaskan, saya tidak tahu apakah hadir atau tidak persidangan tadi, prinsipal masing-masing, apakah penggugat atau tergugat, karena saya juga sidang. Betul tadi ada sidang atas nama ST melawan ZZ. Agenda sidang tadi sebenarnya itu kan yang lebih tahu adalah majelis hakim, karena saya sendiri tadi hakim di ruang sebelah, sidang di ruang sebelah. Tapi biasanya kalau setelah penundaan mediasi itu sidang selanjutnya adalah laporan hasil mediasi. Tapi saya tidak tahu apakah laporannya itu berhasil mediasinya atau tidak. Sejauh ini seperti apa, Pak? Ya? Mediasi tadi gimana? Ya, saya tidak tahu apakah mediasinya berhasil atau tidak tentang masalah perkara ini, tetapi nampaknya itu perkara dilanjut dan sidangnya dengan sistem e-court. Sistem e-court itu sistem online. Jadi untuk menjawab jawaban, replik, duplik itu dengan sistem e-litigasi. Jadi dengan e-court. Tadi dapat informasi datang nggak, Pak? Tergugat. Saya tidak tahu karena saya juga sidang. Saya tidak tahu karena saya juga sidang masalah datang atau tidaknya. Cuman agendanya kalau setelah penundaan untuk mediasi dilanjutkan adalah laporan hasil mediasi. Mengenai laporan hasil mediasinya berhasil atau tidak, kami sebagai humas tidak tahu karena saya tadi sidang di ruang sebelah, di ruang 3. Kalau seandainya mediasi tidak berhasil, maka mungkin ya dilanjutkan ke tahap berikutnya. Bisa dilihat nanti oleh adik-adik semua di SIPP. Itu dengan jawaban dari tergugat. Tetapi ini persidangannya secara online, yaitu dengan sistem e-court. E-court itu karena melihat dari bundel perkaranya di berkas itu sistemnya e-court. Kalau e-court itu pendaftaran secara online, ketika mediasi hadir semuanya di laporan hasil mediasinya tidak berhasil, kalau ya tidak berhasil maka dilanjutkan dengan tahap jawaban tergugat. Dan ini persidangannya adalah dengan sistem online, e-litigasi atau e-court. Pak, ini sistem online ini karena tergugatnya masih di dalam tahanan seperti apa, Pak? Apa alasannya itu? Nggak ada kaitannya dengan itu. Saya menjelaskan, saya tidak tahu apakah hadir atau tidak persidangan tadi, prinsipal masing-masing, apakah penggugat atau tergugat, karena saya juga sidang. Pak, ini kan kita tahu ZZ sedang berada di dalam tahanan, otomatis dia tidak akan bisa datang untuk sini gitu. Di luar sistem e-court itu mempengaruhi proses pengadilan sendiri nggak sih, Pak, ketika ada yang digugat atau yang tergugat tidak datang terus gitu? Kalau yang namanya udah persidangan, kalau e-court itu ya online, jadi sidangnya tidak dihadiri di persidangan. Berarti untuk masalah sidang ataupun mediasinya nggak terhambat sama sekali, Pak ya? Iya, tidak terhambat. Dengan sistem e-court itu kan nanti jawaban, replik, duplik itu nanti dengan sistem e-court. Sistem e-court. E-court itu online. Kalau agenda selanjutnya apa, Pak? Nggak tahu. Agenda selanjutnya saya tidak tahu kapan-kapannya karena itu kewenangan majelis hakim yang menunda persidangan. Karena saya sebagai hakim hari ini juga sidang di ruang yang lain, sehingga tidak bisa memantau persidangan antara beliau. Oke, terima kasih, Pak. Pak, satu lagi. Pak, mau nanya Informasi soal perceraian Laudia Cynthia Bella, Pak. Benar nggak sih di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Sampai hari ini, bahkan kemarin juga ada dari Trans 7, belum ada
pendaftaran perkara atas nama yang bersangkutan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Belum ada apa memang? Belum ada. Belum ada. Jadi kami kalau pengadilan kalau memang sudah ada itu nggak akan menutup-nutupi informasi karena memang keterbukaan informasi mengenai masalah pendaftaran tentang perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan memang itu kalau ada yang meminta informasi kita nggak boleh menutup-nutupi, kita harus memberikan informasi sepanjang tidak mengganggu privasi yang bersangkutan. Kalau proses perceraian dari warga negara asing itu harus di sini juga ya, Pak? Tergantung siapa yang mengajukan. Kalau yang mengajukannya Kalau siapa yang misalnya harus ada surat kuasa istimewa, datang dua-duanya surat kuasa. Ternyata mereka bisa ditengahi. Cerainya tetap, tetapi akibat cerainya bisa disepakati. Maksudnya gimana tuh? Cerainya tetap nggak bisa di. Ya mereka tetap cerai kan? Cerai. Maksudnya yang bisa ditengahi. Ditengahi itu adalah mengenai hak asuh anak dan biaya untuk anak itu. Ya, berarti yang tadi yang dibahas pas sidang itu berarti Pak. Ya, sudah clear itu, tinggal nanti putusannya saat ini. Bisa berikutnya nanti. Karena tadi sudah sepakati anak diasuh oleh ibunya, biaya dari ayahnya, sudah sepakat itu. Oh itu tadi isi kesepakatan. Isi pas dari sidang. Ya, dari sini. Maksud mediasinya Dari tadi. mediasi sepakatnya begitu. Anak diasuh oleh ibunya, lalu biayanya dari ayahnya. Di situ saya cantum juga, lalu langsung dibawa ke sidang. Nah itu apa tadi itu dari pihak Zumi Zola sendiri itu menerima dengan lapang dada apa gimana maksudnya? Enggak tahu, Putusan itu kan seperti ada itu? surat kuasa khusus. Oh berarti belum putusannya yang tadi? Belum. Oh. Belum putusan, belum. Tapi nanti akan diputus begitu. Oh Jadi iya. dia permohonan cerainya dikabulkan, kemudian anak diasuh oleh istrinya, lalu biaya anak dari Zumi Zola sekitar 20 juta berapa gitu ada. Pokoknya sekian Pak untuk saya itu dari Zumi Zola untuk Iya. mediasinya. Tapi bagus bisa sepakat itu. Kadang-kadang nggak sepakat kan? Kurang. Itu kebanyakan. Dari yang dituntut merasa kebanyakan. Yang menuntut merasa kurang. Akhirnya tidak sepakat. Ini sepakat itu bagus tuh, sepakat itu. Itu kan anak mereka. Iya sih. Harus sepakat dong sih, anak sendiri dong. 20 juta bagi Zola kan bagi saya. Kalau kita mereview sedikit, berarti tadi yang datang di proses mediasi ini hanya kuasa hukum dari istri Kedua belah dari atau kedua belah pihak datang, atau mungkin dari pihak Zumi Zola yang memberikan melalui surat atau Iya. bagaimana? Iya. Dua-duanya datang kuasa hukumnya. Masa. Ya. Berarti tadi kedua belah pihak Zumi Zola belum menyentuhkan surat kuasa istimewa Pak? Udah. Sudah. Sudah sangat mau. Berarti minggu depan itu yang tanggal 8 agendanya putusan. Ya tahu itu bisa majelis itu. Oh iya. Majelis saya nggak tahu. Pokoknya saya lapor isinya itu lapor bahwa ada kesepakatan dari akibat cerai. Cerai tetap tapi ada kesepakatan Kan artinya cerainya.